Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifa Asila Maisun, biasa dipanggil Arsy, dari kelas IK 24D dengan NIM 24021110. Ya, di sini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Iqbal. Yang pertama itu ada pertanyaan. Budaya digital bisa membantu memperkuat karakter manusia modern dalam hal kebangsaan. Nah, ini beberapa cara menurut aku. Yang pertama, membiasakan hal baik seperti saling menghargai, kerjasama, dan cinta pada Indonesia lewat medsos dan internet. Terus yang kedua, itu meningkatkan cara berpikir supaya orang lebih bijak, nggak gampang termakan berita hoaks dan tahu mana yang baik dan buruk saat online. Terus yang ketiga, itu menunjukkan budaya Indonesia, misalnya dengan bangga pakai bahasa Indonesia atau memperkenalkan adat istiadat dan seni lokal di media digital. Lalu yang keempat, itu ada menyesuaikan diri dengan zaman tapi tetap menjaga nilai-nilai seperti jujur, sopan, dan peduli sesama. Begitu jawaban dari aku. Untuk pertanyaan selanjutnya. Hai, cara jadi warga digital yang Pancasilais atau yang berprinsip Pancasila dan konsumen bijak di dunia digital. Menurut aku yang pertama, sopan dan santun saat berkomentar atau posting, nggak menyebar kebencian. Terus yang kedua, menghargai perbedaan, nggak memaksa pendapat sendiri dan terbuka pada orang lain. Terus yang ketiga, itu bijak pilih informasi, cek dulu sebelum percaya atau sebar berita. Yang keempat, dukung produk lokal, beli dengan sadar dan sesuai kebutuhan, bukan cuman ikut tren atau FOMO ya. Terus yang terakhir itu ada jujur dan adil, misalnya nggak curang saat belanja online atau main medsos gitu. Dengan gitu kita bisa jadi pengguna digital yang baik dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang ketiga ini. Literasi hiburan itu artinya kita ngerti isi dari hiburan. Kayak film, musik, atau video, atau mayoritas masyarakat kita tuh sering banget nonton drakor. Atau namanya tuh drama Korea lah singkatannya itu. Kalau kita ngerti, kita jadi lebih bisa menghargai budaya dan seni dari tempat lain. Nggak asal bilang aneh. Contohnya, di lingkungan kamu mungkin ada temen yang suka nonton film Jawa, drakor, atau dengerin lagu daerah. Nah, kalau kamu punya literasi hiburan, kamu bakal ngerti nih kenapa mereka suka dan kamu jadi nggak meremehkan, malah bisa ikut belajar budaya dari situ. Gitu. Hai, pertanyaan selanjutnya itu tadi aku mau jawab. Yang pertama itu pakai Google untuk cari info tugas sekolah dengan kata kunci yang tepat. Yang kedua, nggak ikut-ikutan hujat orang di kolom komentar. Nah, ini nih sering banget kejadian di mayoritas masyarakat kita tuh sering melakukan hal ini, apalagi cuman modalnya ikut-ikutan doang kayak gitu. Terus yang ketiga, nggak sembarangan kasih nomor HP atau alamat di internet, ya itu kan data pribadi kita ya, harusnya itu jadi privasi kita gitu. Terus yang terakhir, posting tentang kebudayaan daerah dan menghargai perbedaan di medsos. Nah, itu 4 jawaban dari aku. Oke, pertanyaan kelima, nih jawaban dari aku. Yang pertama, itu gunakan medsos buat promosi budaya Indonesia, kayak posting tarian, makanan, atau pakaian tradisional. Terus yang kedua, cek dulu nih info sebelum dibagikan, biar kita tuh nggak nyebar hoax. Terus yang ketiga, belajar hal baru lewat internet kayak skill editing bahasa atau jualan online ya. Terus yang keempat, itu bikin konten sendiri yang positif dan bermanfaat. Yang kelima, terbuka sama teknologi baru, jangan takut coba hal baru.
Nah, pertanyaan terakhir nih, khalayak rentan dan khalayak aktif. Kalau khalayak rentan itu seseorang yang dia tuh mudah terkena berita hoaks, seseorang yang minim wawasan, kayak gitu. Makanya kenapa seseorang khalayak rentan itu mudah termakan oleh berita hoaks. Nah, seperti itu. Lalu untuk khalayak aktif itu bisa dibilang orang yang wawasannya itu luas atau yang berpendidikan. Nah, makanya kenapa khalayak aktif ini adalah tugasnya itu harusnya mengedukasi khalayak rentan, supaya khalayak rentan ini bisa menyaring informasi yang dia dapatkan sebelum disebarkan kembali atau sebelum dia menangkap berita tersebut. Kayak gitu pengertian dari khalayak rentan dan khalayak aktif. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.